Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan kegiatan konseling kelompok hari ini agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Silakan dari teman-teman yang sekiranya ada yang berkenan untuk memimpin doa. Saya saja, Bu. Dipersilakan Mas Aki. Baik, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mas Aki. Baik, selanjutnya apakah salah satu dari kalian sudah Baik, terima kasih banyak untuk Mas Aki. Baik, selanjutnya apakah salah satu dari kalian sudah ada yang tahu apa pengertian konseling kelompok itu? Belum, Bu. Kalau begitu, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Konseling kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada beberapa orang atau sejumlah orang yang memanfaatkan dinamika kelompok yang bertujuan untuk pengentasan suatu masalah pribadi masing-masing kelompok secara bergantian. Adapun cara pelaksanaannya, yakni seperti yang kita lakukan sekarang ini. Duduk setengah lingkaran atau satu lingkaran penuh dengan saya sebagai konselor dan kalian sebagai anggota kelompok atau klien. Dalam konseling kelompok kali ini, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Kalian mengikuti konseling kelompok ini tidak adanya paksaan dari siapapun atau atas kemauan sendiri. Apakah kalian ada yang terpaksa dalam mengikuti kegiatan kali ini? Tidak, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, kalau begitu saya lanjutkan ya. Jika kalian ingin menyampaikan pendapat atau ingin mengutarakan sebuah saran, saya harap tidak ada yang ditutup-tutupi. Setiap anggota dalam mengemukakan permasalahannya harus jujur apa adanya dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Agar kegiatan konseling kelompok ini berjalan dengan lancar, ada aturan-aturan dalam kelompok yang harus disepakati. Di antaranya, apabila kalian ingin mengutarakan pendapat, harus mengacungkan tangan terlebih dahulu. Silakan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak boleh saling mengejek satu sama lain, dan saling menghargai pendapat dari setiap anggota kelompok. Dan yang terpenting, setiap anggota kelompok harus mampu menjaga rahasia. Dalam arti, setelah kegiatan konseling kelompok berakhir, tiap anggota kelompok tidak boleh menceritakan permasalahan yang dibahas tadi kepada orang lain yang tidak berkepentingan. Saya harap kalian bisa menjaga rahasia apapun yang kita bicarakan dalam konseling kelompok kali ini. Selanjutnya mengenai batasan waktu,
kesepakatan bersama, kegiatan konseling kelompok kali ini akan dilakukan selama beberapa menit. Mungkin 30 atau 45 menit, Bu. Iya Bu, mungkin bisa 45 menit juga. Bagaimana dengan Mas Haki dan Mbak Vivi atau Mbak Farah? Apakah kalian semua setuju jika kegiatan konseling kelompok kali ini dilaksanakan selama 45 menit ke depan? Siap, Setuju Bu. Bu. Setuju. Baiklah, kalau begitu kegiatan konseling kelompok ini akan dilaksanakan selama 45 menit ke depan. Sebelumnya di sini apakah dari kalian semua sudah ada yang saling mengenal atau tidak? Belum Bu. Belum. Ada pepatah, bila tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya lebih akrab, saya harap kalian semua dapat memperkenalkan nama lengkap, nama panggilan, dan tempat asal kalian. Bisa dimulai dari sebelah kanan saya, yaitu Mbak Vivi. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vivi Zinafiani, biasa dipanggil Vivi. Saya dari Jombang. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Vivi. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Haki Fadli, bisa dipanggil Haki. Hobi saya jalan-jalan. Saya dari Trenggalek. baik, terima kasih Mas Haki. Apakah ada lagi? Saya Bu. Perkenalkan, nama saya Farah Sausan Angeli, bisa dipanggil Farah, asal dari Sidoarjo. Oke, baik. Terima kasih Mbak Farah. Kalau begitu, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama saya Gita Lolitasari, bisa dipanggil Gita. Saya sebagai konselor dalam kegiatan proses konseling kali ini. Dan semua bisa lebih akrab satu sama lain ya. Ya Ya Bu. Bu, amin. Baiklah, saya rasa kita sudah cukup saling mengenal satu sama lain. Saya harap nantinya kita bisa saling terbuka satu sama lain dan tidak ada rasa canggung lagi di antara anggota kelompok satu dan lainnya. Saya akan menjelaskan kembali apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah salah satu jenis layanan, bimbingan, dan konseling yang diberikan kepada beberapa orang atau sejumlah orang yang memanfaatkan dinamika kelompok, yang bertujuan untuk pengentasan suatu masalah pribadi masing-masing anggota setiap kelompok secara bergantian. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan proses konseling kali ini? Ya. Setiap anggota kelompok wajib menyampaikan permasalahan yang dialami saat ini. Baik, kita mulai ya. Siapa yang ingin menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, Mas Haki, dipersilakan. Belakangan ini saya malas sekali untuk belajar karena belakangan ini saya banyak sekali jalan-jalan bersama teman-teman. Jadi permasalahan yang dialami Mas Haki saat ini, Mas Haki sulit untuk belajar karena terlalu sering jalan-jalan bersama temannya. Selanjutnya, siapa lagi? Saya Bu. Baik, Mbak Vivi. Akhir-akhir ini saya sulit membagi waktu saya untuk belajar dan kegiatan lainnya Bu, seperti organisasi. Jadi permasalahan yang dialami oleh Mbak Vivi yakni sulit untuk membagi waktu belajar dan berorganisasi. Selanjutnya, permasalahan siapa lagi? Saya Bu. Ya, Dendam terhadap teman saya dan
Karena itu saya terganggu jika ada kerja kelompok yang sekelompok dengan dia. Baik, terima kasih Mbak Farah. Jadi permasalahan yang dialami Mbak Farah saat ini adalah Mbak Farah menyimpan rasa dendam terhadap teman dan itu mengganggu Mbak Farah saat kegiatan kerja kelompok. Begitu Mbak Farah? Iya, Bu. Baik, terima kasih. Kalau begitu, Ibu terima dari semua permasalahan yang dihadapi oleh kalian semua. Kalau begitu, kita lanjutkan kegiatan konseling kelompok ini pada tahapan berikutnya. Apakah kalian sudah bersedia? Iya, Bu, Bersedia, bersedia. Bu. Dari permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan oleh kalian semua, kita sepakati terlebih dahulu permasalahan siapa yang akan dibahas terlebih dahulu. Menurut kalian permasalahan siapa? Kalau menurut saya permasalahannya Mbak Farah, Bu, karena rasa dendam itu kan tidak baik dan seperti yang Mbak Farah katakan, itu dapat mengganggu terhadap kerja kelompok, Bu. Oh, jadi menurut Mbak Vivi, permasalahan Mbak Farah yang kita bahas di kegiatan konseling kelompok kali ini. Adakah pendapat dari yang lain? Kalau menurut saya setuju dengan Mbak Vivi. Permasalahan Farah yang kita bahas terlebih dahulu. Jadi menurut Mas Haki setuju dengan pendapat Mbak Vivi tadi. Menurut Mas Haki, permasalahan Mbak Farah yang kita bahas. Ada lagi? Atau kalian setuju jadi permasalahan dari Mbak Farah yang kita bahas terlebih dahulu? Yakni permasalahan yang sedang dialami atau dihadapi Mbak Farah. Mbak Farah menyimpan rasa dendam terhadap teman dan mengganggu kegiatan kerja kelompok. Apakah kalian semua setuju? Ya Bu, Setuju, saya Bu. setuju. Baiklah, permasalahan dari Mbak Farah yang akan kita bahas terlebih dahulu. Mbak Farah menyimpan rasa dendam terhadap teman dan mengganggu Mbak Farah dalam kegiatan kerja kelompok. Baiklah, saya persilahkan Mbak Farah untuk mengutarakannya permasalahannya terlebih lanjut. Jadi gini, Bu. Saya tidak suka jika ada yang membuat saya tersinggung karena saya sangat sulit untuk memaafkan orang lain. Dan hal itulah yang membuat saya menjadi dendam dengan orang yang sudah membuat saya tersinggung. Jadi, Mbak Farah tidak suka jika ada yang membuat Mbak Farah tersinggung karena itu bisa membuat Mbak Farah menjadi dendam dan Mbak Farah juga sulit untuk memaafkan orang lain. Tadi penyebab Mbak Farah menjadi dendam terhadap orang lain. Mungkin dari kalian yang lain ingin memberikan masukan untuk Mbak Farah, saya persilakan dimulai dari Mas Haki atau Mbak Vivi terlebih dahulu ya, dan mutar ke sebelah kanan. Baik, Kalau dipersilakan. kalau dari saya sendiri, Bu, ya, sebaiknya Mbak Farah harus lebih berpikir positif kepada orang lain, Bu. Ya, ada lagi? Menurut saya benar sekali yang dikatakan oleh Mbak Vivi, karena orang yang menyimpan rasa dendam itu tidak ada untungnya dan juga bisa membuat orang terganggu. Sebaiknya Mbak Farah harus lebih berpikir positif lagi, dibanyakin lagi. Dan jika ada yang membuat Mbak Farah tersinggung, cobalah berpikir bahwa itu adalah candaan agar Mbak Farah tidak dendam dengan orang lain. Gitu. Iya, Bu, saya setuju juga dengan pendapatnya Mas Haki. Baik, apakah Mbak Farah bisa menerima dengan
pendapat dari teman-temannya. Karena memang benar yang dikatakan oleh teman-teman semuanya, tetapi jujur, saya sangat sulit untuk berpikir positif terhadap orang yang sudah membuat perasaan saya tersinggung. Tapi saya akan mencoba sedikit demi sedikit untuk berubah. Karena Mbak Farah sudah berjanji untuk berubah, dan saya juga ingin kalian semua memberikan semangat untuk Mbak Farah agar lebih bersemangat lagi untuk berubah. Itulah Mbak Farah, kalian semua sudah memberikan sarannya yang terbaik untuk Mbak Farah agar lebih bersemangat lagi untuk dapat berubah. Untuk Mbak Farah selanjutnya, apakah ada yang ingin Mbak Farah lakukan setelah selesai pertemuan kali ini? Setelah pulang dari sini, saya akan mencoba untuk berubah, dan saya sangat berterima kasih atas saran yang diberikan oleh teman-teman semuanya yang sangat berguna untuk saya. Baik, jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini bahwa Mbak Farah harus berpikir positif dan juga Mbak Farah harus memiliki keinginan yang besar dari dalam hati Mbak Farah sendiri untuk berubah, karena saya yakin Mbak Farah pasti bisa, dan yang terpenting adalah Mbak Farah harus bisa memaafkan kesalahan dari orang lain agar Mbak Farah terhindar dari rasa dendam tersebut. Ya, baik Bu, terima kasih atas sarannya. Ya, sama-sama. Untuk Mbak Farah, mungkin sebelumnya kita akhiri pertemuan kali ini. Dari Mbak Farah, ada pesan atau kesan yang ingin Mbak Farah sampaikan? Saya persilakan, Mbak. Baik, kesan saya pada kegiatan konseling kelompok yang sudah kita lalui ini sangatlah bagus dan berguna bagi kita semua. Terlebih khusus untuk saya yang sudah dibantu oleh teman-teman dan Ibu, sehingga masalah yang saya alami dapat dipecahkan dengan baik. Ya, saya juga berterima kasih karena Mbak Farah sudah memberikan kesan yang baik terhadap kegiatan konseling kali ini yang sudah kita lakukan kali ini. Terima kasih pula untuk semuanya yang sudah bersedia untuk datang serta pengalaman yang pernah kalian semua alami. Baik, kegiatan konseling kelompok ini selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin depan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa untuk keselamatan kita di jalan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kegiatan konseling kelompok kali ini telah selesai dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.